Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Ya, saya akan menyapa yang di ruangan ini dan yang di rumah yang mengikuti secara live streaming sekali lagi. Silahkan Bapak Ibu sekalian menanggapi atau menjawab. Shalom Bapak Ibu sekalian, baik yang dalam ruangan maupun yang di rumah. Selamat beribadah, selamat pagi. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita memulai, kita nanti akan membaca firman Tuhan, namun saya akan memberikan kita kesempatan beberapa detik. Mari kita tunduk kepala, kita datang secara pribadi untuk menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Jika ada sesuatu yang mengganjal dalam hati setiap kita, biarlah Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka ayat Alkitab untuk mendasari ibadah kita di pagi hari ini, yang saya ambil dari Mazmur pasal 37. Ya, kita akan membuka. Bapak Ibu sekalian yang di rumah silahkan untuk membuka Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 29. Ya. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mari kita akan berdoa, kita akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami boleh berkumpul dalam ruangan ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga boleh mengikuti ibadah secara live streaming oleh karena kemurahan Tuhan. Kami tidak ingin kehilangan waktu dan tidak ingin kehilangan berkat. Itulah sebabnya Roh Kudus, tuntunlah setiap hati kami, agar hati kami terbuka untuk Tuhan, dan hidup kami boleh mempermuliakan namamu. Seluruh penata layanan yang melayani, seluruh pemirsa yang mengikuti baik secara live streaming dan hadir dalam ruangan ini, sama-sama diberkati. Terpujilah namamu Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Saya akan memperkenalkan jika ada tamu yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan? Yang baru pertama kali. Tidak ada ya, artinya kita adalah jemaat yang setia, simpatisan yang setia. Selamat berbakti dan Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan, segala puji syukur. Kau yang layak dipuja.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan pujian istimewa yang akan disampaikan oleh adik kita terkasih Saudari Samantha. alo dan biola yang sangat indah, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyembah nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, tahta suci-Nya.
Biarlah pada saat pagi yang indah ini, hati kami boleh terbuka untuk menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan kita bersyukur memiliki Tuhan yang baik. Ku bersyukur Bapa. Di dalam
banyak hal yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Bukan saja hanya Engkau mati di atas kayu salib, tetapi Engkau juga senantiasa menyertai hidup kami. Engkau juga senantiasa memberkati hidup kami. Dan Engkau senantiasa menuntun hidup kami. Hingga kami boleh ada dalam ruangan ini. Hingga sampai saat ini. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, seluruh hati kami, jiwa kami, berlimpah dengan ucapan syukur oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, agar kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, menjalani setiap hari-hari kami, agar hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal yang 17. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Tawarikh pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Belum, baru bagian depan. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu perjanjian lama. Udah ketemu semua? Amin. Kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya dan saudara akan melanjutkannya. Dan di ayat yang ke-10 nanti kita akan baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaza, Zakaria, Netanel, dan Micha, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat bersama-sama. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah tanggal 9 bulan Januari 2022. Tidak terasa waktunya, memang. Kita kadang-kala masih tulis surat, tahunnya masih kadang 2021. Gitu ya. Karena kita masih merasa kayak di 2021, tapi ternyata udah tanggal 9. Ya. Namun saudara, menjalani tahun ini, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Apalagi pandemi yang belum ada kepastian. Ditambah lagi dengan varian-varian baru, Omikron, gitu ya. Dan kita nggak tahu bagaimana efeknya, ya. Dan kita juga nggak tahu bagaimana ekonomi ke depan. Tetapi yang pasti, saudara,
bahwa setiap kita yang sudah lahir baru, anak Tuhan, kita memiliki satu kepastian bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Namun di dalam kepastian itu bahwa Tuhan menyertai hidup kita, ada pertanyaan saudara, bagaimana caranya agar kita menikmati penyertaan Tuhan? Ya. Bagaimana caranya agar kita menikmati kepastian itu, bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara? Banyak di antara kita ingin menikmati segala sesuatunya, tetapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Atau bodoh amat. Gitu. Yang penting saya tahu Tuhan menyertai. Tidak peduli bagaimana kehidupanku. Gitu. Nah, oleh karena itu saudara, untuk menikmati penyertaan Tuhan itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sebelum itu saudara, kembali saya ingatkan lagi. Karena ini sudah masuk ke tahun 2022. Ya, untuk kita boleh menjadi lebih baik dibanding dengan 2021. Bahwa boleh saudara membuka HP dengan satu keyakinan dan kepastian bahwa HP yang kita buka dan aplikasi yang kita buka adalah Alkitab. Ya, boleh silakan buka HP, tapi harus aplikasi Alkitab. Ya, kembali saya ingatkan lagi. Ya, saya tidak meminta hormat dari Bapak Saudara, tetapi mari kita belajar bersama-sama menghargai diri Tuhan untuk kita menjadi lebih baik. Seperti khotbah hari ini bahwa Tuhan menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Tapi mari kita menghargai, menghormati Tuhan. Ya, boleh balas, tapi silakan keluar dulu. Ya, silakan keluar. Ya, jadi jangan balas ketika sedang khotbah atau dalam ruangan. Kalau mau balas silakan keluar. Setelah itu boleh baru masuk. Ya, jadi ini yang selalu saya ingatkan. Mari kita belajar menghargai diri Tuhan. Ya, kalau nanti saya tahu saudara ada di antara saudara yang ketawa. Jadi mohon maaf, saya bukan bermaksud mempermalukan diri Bapak Saudara. Kalau saya suruh keluar. Ya. Jadi jangan nanti kecewa atau sakit hati. Kok Pak Tinus mempermalukan. Tapi karena saya sudah ingatkan dari awal. Ya. Oke, Bapak Saudara. Menikmati penyertaan Tuhan. Bagaimana Bapak Saudara? Mari kita melihat di ayat yang pertama. Dikatakan di sini saudara, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yudea, Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Nah, jadi ayah dari Yosafat adalah Asa dan dia adalah termasuk raja dari Israel. Tetapi setelah kepemimpinannya digantikan oleh Yosafat. Nah, ini Yosafat mendapatkan suatu penghormatan dan kekuasaan ketika dipercayakan menjadi raja di Yehuda, saudara. Nah, mari kita melihat apa yang diperbuat oleh Yosafat, saudara, bahwa ketika dia mendapat penghormatan, mendapat kekuasaan, dia tidak berbuat semena-menanya. Tetapi apa yang harus dilakukan, dia berkata di sini bahwa ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ada tugas yang diberikan, ada kekuasaan yang diberikan, ada suatu kepercayaan yang diberikan, maka dia memperoleh itu dan melakukannya, menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dia memperkuat dirinya dan menempatkan setiap pasukannya. Ada hal yang harus dikerjakan oleh Yosafat. Namun, di dalam semuanya itu,
Di ayat yang ketiga dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya. Next. Ternyata saudara, bahwa untuk menikmati penyertaan Tuhan, dikatakan di sini, dia harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Next. Ya. Memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak para leluhurnya, yaitu Daud. Ya. Nah, mari kita melihat bagaimana jejak Daud, bapa leluhur Yosafat. Ya. Kalau kita melihat kehidupan Daud, saudara, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, ya, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan begini, bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Yosafat disertai Tuhan, saudara, bahwa ketika dia mengikuti jejak oleh bapa leluhurnya, yaitu Daud, dia mengikuti itu. Dan ternyata juga saudara bahwa Daud ini ada banyak jejak-jejak yang kita tahu. Ya. Bagaimana dia mengintip orang lagi mandi. Itu kan. Terus kemudian dia merencanakan pembunuhan terhadap suami dari perempuan yang diintip itu. Tetapi bukan itu yang diikutin oleh Yosafat. Ya, bukan itu. Tetapi dia melihat seluruh kehidupan Daud bahwa dia mengikuti yang terbaik, dia mengikuti yang baik yang dilakukan oleh Daud. Maka itulah yang dilakukan oleh Yosafat, itulah sebabnya Tuhan menyertai Yosafat. Karena apa? Karena memiliki kehidupan yang berkenan seperti Daud, bapa leluhurnya. Mari kita mengoreksi, melihat diri kita. Apakah kehidupan kita, apakah kehidupan rohani kita yang sudah 9 hari ini menjalani 2022, apakah kehidupan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita melakukan yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Apalagi kalau saya melihat ada program pembacaan Alkitab yang hari ini sampai pasal 37, Pak Pendeta. Ya, sudah diingatkan minggu lalu oleh Pak Pendeta. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memulainya? Membaca kebenaran firman Tuhan atau tunggu sampai nanti dikasih apa tuh, kertas ya, tanda bacanya. Ternyata udah telat 37 pasal. Untuk memulainya, mulai dari awal. Kelamaan. Memulai juga di hari ini 38. Waduh, nggak enak juga. Ya udah deh, tunda aja. Tahun depan aja. Ya. Daud memang melakukan kesalahan, saudara, tetapi bukan bagian itu yang diikuti oleh Yosafat. Makanya dikatakan ambil yang baiknya dan buanglah yang tidak baiknya. Daud hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Jadi dia harus melihat, memandang kepada Daud. Bukan sifat buruknya. Tetapi sifat baiknya. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Next.
Daud mencari dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud saudara. Di dalam Mazmur 5, pasal 5 ayat 4, dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Inilah yang dilakukan oleh Yosafat, bagaimana dia ketika dia memperkuat dirinya, memperkokoh kerajaannya, tetapi dia juga tidak melupakan Tuhan di dalamnya. Dia harus belajar dari kehidupan Daud. Bagaimana Daud berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud boleh mengutamakan Tuhan lebih dari apapun. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Itulah sebabnya dikatakan dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Dari Yosafat kita belajar bagaimana kita melihat pribadi seseorang. Dan dari Daud kita belajar bagaimana kita memberikan suatu pengalaman kesan yang boleh dapat diikuti oleh generasi berikut kita. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, mari kita melihat kehidupan kita. Pengalaman apa yang boleh kita tinggalkan kepada generasi berikutnya? Hal-hal yang baikkah atau hal-hal yang buruk? Dari Yosafat kita belajar bagaimana dia melihat kehidupan Daud. Dan Daud kita belajar bagaimana dia meninggalkan suatu kesan yang luar biasa. Bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan meskipun ada dosa yang dilakukan. Oleh sebab itu kita belajar. Makanya saya selalu mendorong saudara, ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman atau pemuda, minimal seperti dalam gereja ini, kita fokus kepada Tuhan untuk tidak sembarangan main-main ketika kita ibadah. Karena itu akan dicontoh, dilihat oleh generasi berikutnya. Kalau bapak mamanya tidak serius ketika ibadah, dan apalagi kalau ada anaknya, apalagi kalau ada adiknya di sampingnya, dia akan mencontoh. Oh begini papa mama saya kalau ibadah. Oh begini kakak saya. Begini abang saya. Begini koko saya kalau ibadah. Ada contoh-contoh yang tidak baik. Oh begini ya kalau ibadah. Main HP. Ada contoh-contoh yang tidak baik. Oleh sebab itu dari hal-hal kecil mari kita belajar untuk memberikan nilai-nilai yang boleh dapat diikuti oleh generasi berikutnya. Next. Mencari dan mengutamakan hadirat Tuhan melebihi hidupnya sendiri. Dikatakan saudara di Mazmur 132. Saya akan bacakan ayat 1-5. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuasa dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuasa dari Yakub. Di ayat 8, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Bahwa Daud saudara bagaimana dia mencari dan mengutamakan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya melebihi hidupnya sendiri. Itulah sebabnya saudara kalau kita melihat dalam perjanjian lama saudara bagaimana bangsa Israel ketika mereka melakukan berbagai aktivitas, ketika mereka berperang saudara, mereka selalu membawa tabut perjanjian. Karena itu melambangkan daripada hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan mereka bawa, maka kemenangan ada pada mereka. Itulah sebabnya saudara dalam menjalani tahun 2022 ini, mari kita mencari hadirat Tuhan dan kemudian kita bawa dalam hidup kita. Agar kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Daud berkata bahwa di waktu pagi aku mencari engkau. Di waktu pagi aku menunggu-nunggu. Pertanyaannya bagi saudara-saudara, di waktu pagi ketika kita bangun, sudahkah kita mencari tabut perjanjian? Sudahkah kita mencari hadirat Tuhan? Jangan nanti kalau kita sudah berjalan dan kita mengklaim bahwa Tuhan menyertaiku, tetapi tidak kita mencari hadiratnya. Iya Pak Pendeta, pagi-pagi saya cari HP. Karena semalam pas tidur saya nggak tahu taruh di mana, karena sampai ngantuk, sampai ketiduran gitu saya main HP Pak Pendeta. Dan mungkin jatuh di bawah kasur gitu, di kolong di mana itu. Nah makanya ketika saya bangun pagi-pagi, ketika saya begini tangan, ternyata nggak ada HP-nya. Dan itu saya sibuk mencari HP-nya. Itu yang kita cari kah? Atau kita mencari hadirat Tuhan? Dikatakan di sini saudara bahwa dia mencari dan mengutamakan hadirat Tuhan melebihi hidupnya sendiri. Dikatakan apa? Aku tidak akan membiarkan kelopak mataku tertidur. Dan aku tidak membiarkan diriku tidur di ranjangku. Sampai aku mendapat tempat kediaman Tuhan. Begitu luar biasanya Daud. Dan disinilah kita melihat bagaimana Yosafat melihat keseluruhan kehidupan Daud. Dia tidak hanya fokus kepada yang tidak baiknya, tetapi dia fokus juga kepada yang baiknya. Itulah sebabnya saudara saya sering katakan bahwa sebaik-baiknya seseorang, pasti ada sisi buruknya. Dan seburuk-buruknya seseorang, pasti ada sisi baiknya. Oleh sebab itu kalau kita melihat orang lain, mari kita melihat secara seutuhnya. Saya selalu katakan harus ada dua kaca dalam kehidupan kita. Yang pertama kaca melihat kebaikan orang, dan kaca yang kedua adalah melihat kekurangan kita. Bukan justru kaca yang satu kita melihat kekurangan orang, dan yang satu kita melihat kebaikan kita. Enggak. Oleh sebab itu, mari kita memandang kehidupan seseorang itu, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita melihat di sampingnya, ada tidak hal-hal yang juga baik dilakukan, dan itu yang kita ikutin, bukan yang tidak baiknya. Tetapi seringkali dalam hidup kita, seringkali kita hanya fokus kepada yang tidak baiknya. Dulu waktu kami di kuliah itu saudara, kami punya game, sudah kita akan begini. Coba tulis kebaikan temanmu 3 saja. Dikasih waktu 3 menit. Dan sampai waktunya 3 menit habis saudara, tidak menemukan kebaikan. Nggak menemukan. Tapi ketika disuruh begini saudara, cari keburukan temanmu ini, 1 aja, 5, keburukan 5, dikasih waktu 1 menit. Belum 1 menit, saudara udah 10 keburukan ditulis. Dikasih waktu 1 menit, menulis keburukan, hanya 5, tapi dia tulis 10. Bahkan dia minta lagi, boleh nggak nama lagi? Tetapi ketika diminta menulis kebaikan, dikasih waktu 3 menit, hanya 3, nggak menemukan, saudara. Nah mari kita melihat saudara, bahwa kaca yang pertama adalah melihat kebaikan orang, kaca yang kedua melihat keburukan kita. Dan mari kita melihat kehidupan seorang seutuhnya, bukan yang setengah-setengah. Bahwa saudara ketika tahun 2019 kami di Pemuda, dulu di ruangan samping ini. Siapa? Cemira ya, waktu itu ketua pemuda. Kami dibikin kayak lingkaran itu saudara. Dan kemudian kita tulis nama di kertas. Dan kemudian kita over ke sebelah kita dan sebelah kita itu akan menulis apapun. Menulis apapun. Ternyata saudara ada 10 menulis itu saya itu baik. Bermacam-macam lah. Patinis itu baik lah, Patinis itu pendeta muda. Memangnya pendeta muda. Nggak tahu juga ditulis lagi pendeta muda. Gitu. Baik. Tetapi saudara, di antara 10 itu, ada 1 ditulis cuek. Ya. Artinya begini saudara,
Bahwa apa yang dipandang orang lain aku adalah baik, tetapi ada satu pribadi yang melihat bahwa aku cuek. Nah jadi saudara, bahwa kehidupan kita sebaik-baiknya seseorang pasti ada sisi buruknya. Dan seburuk-buruknya seseorang pasti ada sisi baiknya. Tinggal pada diri kita, mana yang kita ikuti. Yang baiknya atau yang buruknya. Pilihan ada pada kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita tahu mana yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 2. Yang sudah dilahirkan kembali, harusnya kita mengerti mana yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita menemukan atau bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kita. Orang-orang yang bikin kita greget gitu. Yang membuat kita kecewa. Atau kita melihat orang-orang kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Enggak apa-apa. Tapi mari kita melihat keseluruhannya. Dulu waktu mungkin Bapak Saudara pernah mendengar tentang Zakaria dari India. Bapak Pendeta tahu ya, penginjil terhebat. Tetapi akhir-akhir tahun kemarin, ya, tahun 2020, ada satu berita yang luar biasa saudara. Ternyata Zakaria itu terlibat kasus pelecehan. Dan kemudian ada salah satu pemuda bertanya kepada saya begini, Pak, kalau kita melihat pelayanannya luar biasa, penyampaian firman luar biasa, tapi kok disertai Tuhan, tapi dia juga melakukan kesalahan. Gitu. Berarti pengajarannya nggak benar, Pak. Tetapi kok banyak yang bertobat? Terus saya jawab begini. Kebenaran tetap kebenaran. Dan kebenaran itu yang disampaikan oleh Zakaria adalah dari Tuhan, adalah firman Tuhan. Maka ada kuasa. Tapi kalau kehidupannya, itu pilihan pribadinya. Jadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat merubah orang, yang dapat mempertobatkan orang. Itulah kebenaran. Kebenaran mutlak. Tetapi apa yang dilakukan, itu bukan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita melihat mana yang kita ikuti. Makanya Yesus berkata kepada para muridnya, kalau engkau bertemu dengan orang Farisi ahli Taurat, ikutin pengajarannya dan jangan ikuti karakternya. Taatin apa yang diajarkan, tetapi jangan lihat perbuatannya. Kadang-kala memang perbuatan dengan pengajaran kita kadang-kala berbeda, saudara. Dan itu yang ditunjukkan oleh Zakaria, saudara, ketika heboh kasus itu. Tetapi mari kita melihat bahwa pengajaran yang dilakukan adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat merubah kehidupan seseorang. Itu yang kita ikuti. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika dia melihat kehidupan Daud secara seutuhnya. Dia tidak berfokus kepada kekurangannya, tetapi dia fokus apa yang dilakukan yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hendaknya hidup kita juga seperti begitu. Untuk menjalani tahun 2022, mari kita fokus. Mungkin ada orang-orang yang sudah kita kagumi, saudara, tetapi tiba-tiba mengecewakan kita. Jangan kemudian kita kecewa, dan kemudian kita mengikuti apa yang dilakukan. Tetapi mari kita melihat apa yang terbaik yang dilakukan. Apa kebenaran yang sudah diberikan, itulah yang kita ikuti, bukan yang buruknya. Makanya ambil yang baiknya, buanglah yang buruknya. Tidak semua hal kita harus ikuti. Next. Hidup dalam kekudusan. Untuk kita boleh menikmati penyertaan Tuhan saudara, satu hal yang perlu bahwa saudara tahu, dan saya tahu, bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang kudus. Allah yang bersama-sama dengan kita adalah Allah yang suci. Oleh karenanya, kita pun juga harus hidup dalam kekudusan. Nggak boleh main-main. Tidak tawar-menawar. Ya. Dan ini perjuangan kita lakukan setiap hari. Makanya dikatakan saudara di ayat 3b,
dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Ya. Hidup dalam kekudusan. Ya. Ini perjuangan kita setiap hari. Ya. Kita memang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah diangkat oleh Tuhan. Dari lumpur dosa. Dari penjara dosa, dari hukuman kekal, dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan kepada hidup yang kekal. Tetapi bukan berarti saya dan saudara sudah hidup dalam kekudusan. Ya. Itulah sebabnya kita menjalani hidup ini tidak boleh main-main. Jangan kita merasa pongah karena kita sudah dikuduskan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah, dan kemudian kita merasa diri paling kudus sedunia. Paling kudus dengan diantara semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kita memang sudah dikuduskan tetapi belum hidup kudus. Tetapi itulah yang kita perjuangkan setiap hari. Bagaimana caranya agar setiap harinya kita boleh hidup di dalam kekudusan. Salah satu caranya dikatakan di sini saudara bahwa ia tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Bahwa dia tidak mencari Baal-Baal, dia tidak mencari dewa-dewa, dia tidak mencari yang bertentangan dengan Allah, tetapi dia mencari Allah. Menunjukkan pandangannya kepada Allah. Yosafat lebih memilih pribadi yang maha kudus daripada para Baal. Pertanyaannya, dewa-dewa apa yang ada dalam kehidupan kita setiap hari? Sesembahan apa yang ada dalam kehidupan kita setiap hari? Mulai ketika kita bangun pagi. Mana yang utama dalam kehidupan kita? Kalau kita berkata saudara bahwa Allah yang Maha Kudus menyertai kita. Dan dengan kuasa Allah Roh Kudus menuntun hidup kita. Untuk kita melakukan kehendaknya. Apakah kita, hati kita, sudah kita beri untuk mau dituntun oleh Roh Kudus? Kalau tidak saudara, itu salah satu kita penyembah berhala. Bahwa kita lebih mengutamakan kedagingan kita daripada keinginan roh. Tapi gimana ya pendeta? Roh memang penurut. Tapi daging lemah. Itu alasan. Ya, itu alasan. Ya. Ketika melakukan segala sesuatu, ketahuan dengan berkata, aduh pendeta gimana ya? Roh memang penurut Pak. Tapi daging ini lemah. Ya udah tahu daging lemah. Kenapa nggak mau memberikan hati untuk mau dituntun? Kenapa tidak mau memberikan diri untuk mau dituntun oleh Roh Kudus? Sadar bahwa kedagingan lemah. Roh yang penurut, tetapi kenapa kamu nggak berikan diri? Nah itu dia pendeta. Itu dia apa? Banyak alasan. Ya. Jadi Yosafat lebih memilih yang Maha Kudus saudara karena dia tahu. Bukan Baal-Baal. Ya. Apa? Dia dalam kehidupan kita sekarang. Pekerjaan kita kah? Pokoknya bangun pagi kita memikirkan bagaimana pekerjaan kita, bagaimana memulainya, bagaimana cara ini, bagaimana omsetnya supaya naik, bagaimana supaya pemasukan lebih banyak lagi, ini semua. Sampai-sampai kita tidak lagi mencari dan memikirkan Tuhan. Kadang-kala begini ya, kalau saya analogikan, kalau Pak Pendeta sering berkata begini, mari kita berimajinasi. Ya. Allah menyertai kita ini.
Itu dia dalam diri kita, dia menyertai kita. Tetapi pikiran kita, hati kita tidak memikirkan dia. Tapi kita memikirkan bagaimana pekerjaanku, bagaimana supaya omset naik, bagaimana supaya nanti saya dinaikkan jabatannya di kantor, gitu. Bagaimana supaya dalam bulan ini saya mencapai target. Kadang-kadang mungkin Tuhan melihat begini. Kamu tidak tahu ya, sehari ini bersama dengan kamu. Tapi kamu tidak peduli. Atau begini deh. Ya, yang pacaran. Jalan bersama saudara, jalan bersama. Ini ya, jalan bersama. Jalan bersama, cowok cewek jalan. Tapi dalam perjalanannya, boro-boro dia gandeng tangan pasangannya. Gitu, dia masukin tangannya ke kantong. Ada pasangannya di sebelah. Tapi sambil jalan, apalagi kalau ke mall, matanya kemana-mana. Gitu. Kalau cewek dia lihat cowok yang, waduh, padahal ada cowok di sebelahnya. Begitu juga cowok, kalau ada cewek lihat, waduh, gimana ya kalau itu menjadi cewek saya? Padahal ceweknya di sebelah, pasangannya di sebelah. Tapi pikirannya kemana-mana. Makanya nanti kalau diajak ngobrol, mau makan apa? Nggak dengar. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Atau pikirannya itu, aduh sepatu apa yang saya beli, handphone apa yang saya beli. Dia tidak peduli dengan pasangannya di sebelah. Nah, mungkin kadang-kadang seperti begitu, Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tetapi ketika kita bangun pagi, boro-boro kita nyapa, selamat pagi Tuhan, enggak. Oh nanti aja lah. Kita utamakan dulu. Nah Yosua saudara dikatakan dia tidak mencari Baal tetapi dia mencari Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Mungkin dia menghadapi pergumulan saudara, mungkin dia menghadapi berbagai tekanan dalam hidup kerajaannya saudara. Tetapi dia tahu bahwa Allah yang Maha Kudus menyertai dia, maka dia harus senantiasa mencari Tuhan yang memberikan kemenangan kepadanya. Dia tidak mencari kekuatan, dia tidak mencari pertolongan di luar sana. Harus hidup dalam kekudusan. Next. Berjuang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosaf sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Ada perjuangan, ada proses yang kita lalui. Dan Yosua dikatakan dia dengan tabah hati menjalani petunjuk yang daripada Tuhan. Hendaknya kita juga dengan tabah hati berjuang menjalani hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ada proses yang kita lalui. Ada waktu yang begitu panjang kita harus lalui. Ada banyak tekanan yang harus kita hadapi. Ada banyak pergumulan yang harus kita lalui. Tetapi kita harus berjuang saudara. Kita harus melawan itu. Bahwa ketika bangun pagi hari saudara, kedagingan kita mengarahkan kita untuk melihat hal-hal dunia. Tetapi kita harus berjuang bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Bahwa ketika kita bangun pagi hari saudara, seringkali karena waktu sudah terlambat, seringkali kita melakukan pekerjaan kita, kita harus melawan itu. Dan kemudian kita memberi diri, berdiam diri. Berdoa dan mencari Tuhan. Karena kita mau menjalani hari ini tanpa Tuhan, sia-sia. Dan Yosafat berjuang untuk menjalani sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita sudah diberikan petunjuk oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup. Itulah sebabnya kita bersyukur melalui sekolah minggu. Ada gerakan lagi membaca firman Tuhan setiap hari.
Mungkin saudara berkata, oh nggak ada gunanya, buat apa? Ya. Tetapi kita harus kembali kepada Alkitab untuk kita melihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Banyak manfaatnya saudara. Ya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 17 itu dikatakan orang-orang di Berea itu saudara, mereka setiap hari apa? Menyelidiki firman Tuhan. Apa yang dikhotbahkan itu sesuai tidak dengan firman Tuhan. Dan dikatakan apa? Hati mereka itu baik. Ya. Hati mereka itu baik. Karena mereka membaca, menyelidiki dan melakukannya. Bukan juga hanya sekedar membaca aja. Bukannya sekedar untuk mencapai target. Oh pendeta, puji Tuhan. Saya selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Di akhir tahun. Oh iya ya? Oh iya. Puji Tuhan pendeta. Iya. Tapi pendeta, aku tuh gak suka loh dengan orang itu pendeta. Loh kenapa? Itu kalau dia pelayanan itu. Udah baca firman Tuhan sampai Wahyu. Udah pendeta. Tapi masih gak suka sama orang itu? Iya. Berarti hanya sekedar baca seperti koran. Ya. Aku udah selesai baca pendeta sampai Wahyu ya. Tapi jujur pendeta, aku gak bisa memaafkan orang itu. Sakit banget dilakukan. Tapi udah selesai baca? Udah. Udah ketemu belum kata mengampuni di situ? Udah pendeta. Berapa kali? Oh berkali-kali. Bukan sekedar membaca, tapi melakukan. Makanya dikatakan hati mereka itu baik. Next. Yosafat dengan sabar dan kerelaan hati menjalani berbagai proses untuk hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dikatakan di sini saudara, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Bukan saja hanya untuk dirinya saudara, bahwa dia tidak mencari Baal-Baal, tetapi dia juga memberikan perintah, mendorong agar Yehuda menjauhkan diri daripada Baal-Baal saudara. Bahwa ketika dia memulai daripada dirinya, dia juga mendorong seluruh rakyatnya agar sesuai hidup, sesuai dengan perintah Tuhan. Agar kehidupan bangsanya, kerajaannya tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya jangan marah saudara, makanya jangan sedih kalau Pak Pendeta atau Gembala selalu mendorong saudara. Ayo, hidup lebih baik, hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Demi kebaikan kita. Raja Yosafat, dia juga mendorong agar setiap orang-orang dalam kerajaannya menjauhkan juga Baal. Tentu perjuangan saudara tidak mudah untuk mengatur orang lain. Tapi dengan tabah hati, ketika dia menjalaninya, dan kemudian dia mengaplikasikan untuk orang lain. Ya. Hidup dalam kekudusan. Jauhkan dari Baal. Apa Baal-Baal dalam kehidupan kita? Pikiran jahat kita? Rencana-rencana kita? Sakit hati kita yang masih ada? Akar pahit yang masih ada? Jauhkan semua itu. Belajar, kita mulai belajar dalam kekudusan. Melihat kekurangan orang lain, mari kita rubah. Mari kita melihat kebaikannya, kelebihannya. Dan kita belajar. Karena hidup kita belum juga sempurna. Belum juga baik. Ya. Makanya selalu saya bilang ke saudara bahwa ketika 2019 itu ada banyak orang berkata saya baik. Mungkin sampai saat itu. Setelah itu saya kurang tahu sampai sekarang. Mungkin ada kekurangan, ada jatuh bangunnya saudara. Maka saya tidak berani mengklaim diri saya baik. Hanya satu pribadi yang berani mengklaim itu Yesus. Di dalam Matius. Belajarlah kepadaku. Karena aku baik hati. Ya. Tetapi kita terus berjuang saudara. Ya. Mari kita terus berjuang. Untuk menjadi hidup lebih baik di dalam Tuhan. Next. Menghidupi firman Tuhan. Ya saudara. Di ayat yang ke-7 saudara, pada tahun ketika pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya. Ya. Pada
tahun ketiga pemerintahannya. Yosafat dengan sadar bahwa kekuatan itu penting. Ya. Bahwa ketika dia membentuk setiap pasukannya untuk mengokohkan kerajaannya, tetapi dia juga tidak lupa kepada Tuhan, dan dia juga tidak lupa untuk mengajarkan firman Tuhan. Makanya dikatakan pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya. Ada satu makna di sini saudara yang sering kali saya dengar dari pendeta, berkata begini, perancang itu harus mendukung visi punya pendeta. Jadi semua perancang harus mendukung, harus saya sekata. Karena kalau kita punya visi, hanya gembala yang menjalaninya, tetapi kita perancang kemana-mana, tidak akan tercapai. Ya. Maka ketika kita perancang, maka kita harus bersatu hati, bersama-sama. Iman harus sederajat, semua sama. Maka itu yang dilakukan oleh Yosafat pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya. Ada beberapa di sini saudara, ternyata bahwa ketika dia mengumpulkan orang-orang pembesarnya itu, bukan saja hanya kuat terhadap fisiknya, bukan juga hanya kuat terhadap peperangannya, tetapi mereka juga harus memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan visi yang sama. Makanya ketika Yosafat berkata dia mengutus, mereka semua mengajarkan itu firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah belajar. Mereka memperlengkapi diri mereka juga. Sebagai pemimpin, Yosafat dia tidak mau orang-orang di sekitarnya itu tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak mau orang-orang di sekitarnya itu hanya kuat secara fisiknya, tetapi harus kuat secara iman. Ya. Di tengah kesibukan, Yosafat dengan tekun mempersiapkan pengajar dari Yehuda. Makanya nanti kalau dapat pendeta berikan suatu dorongan untuk kita belajar firman Tuhan, ada kelompok-kelompok nanti, mungkin ada pemimpinnya nanti, untuk mau diperlengkapi, jangan berkata, oh saya nggak bisa pendeta, yang lain aja, saya nggak bisa. Makanya kami sering bicara dengan Pak Pendeta, kalau kita memulai pelayanan, memang harus mulai dari perancang dulu ya pendeta ya, karena itu pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih jemaat. Jadi harusnya kehidupan para perancang saudara minimal itu bisa dicontoh oleh jemaat. Oh ini perancang, oh ini ya ketua perancangnya Pak Pendeta, oh ini diakonnya, oh ini asistennya, oh ini ketua sekolah minggunya, oh ini ketua pemudanya. Mereka belajar, oh begini kehidupannya, oh ini ketua PBI-nya, ini ketua WBI-nya. Wih, keren ya. Kehidupan mereka, kerohanian mereka, kesabaran mereka, kebaikan mereka, kelemah lembutan mereka, penguasaan diri mereka luar biasa. Ketika mereka melihat itu nanti saudara di periode berikutnya, kalau mereka dipilih, mau nggak jadi perancang? Oh mau, pendeta mau. Bahkan sebelum ditunjuk udah memberikan diri. Pendeta boleh nggak saya mau jadi perancang? Oh luar biasa. Jujur. Pasti Pak Pendeta senang banget. Iya Pak. Nggak perlu lagi mencari-cari. Kita bergumul, ada tim, apa namanya itu Pak? Hah? Tim pencari itu ya. Nggak perlu lagi sibuk-sibuk kan. Siapa ini calonnya, siapa ini? Mau nggak perancang? Yang lain aja pendeta. Tanya satu, mau nggak? Oh yang lainnya aja. Tapi ada tiba-tiba pendeta, kan nanti tahun 2022 ini berakhir ya, periode ini. Iya, saya mau nanti ya pendeta. Terserah mau di acara kek, mau di sosial, gitu, mau di PBI, boleh. Luar biasa. Pak Pendeta akan senang sekali. Gitu. Ya. Di tengah kesibukan Yosafat dengan tekun mempersiapkan pengajar dari Yehuda. Di tengah-tengah dia mempersiapkan kerajaannya, mengokohkan kerajaannya, membangun kerajaannya. Tetapi dia juga tidak melupakan untuk mempersiapkan diri para pengajar untuk firman Tuhan. Kebesaran dan kejayaan tidak membuat Yosafat lupa akan pengajaran firman Tuhan. Keberhasilan, kemewahan, kedudukan, nama besar dari saudara. Jangan sampai kita melupakan firman Tuhan.
Jangan mentang-mentang karena kita sudah mendapat posisi di kantor. Jangan mentang-mentang karena kita sudah diberkati berlimpah saudara. Kita lupa akan pengajaran firman. Jangan mentang-mentang karena kita sudah memiliki gedung yang mewah. Penuh dengan AC. Terang benderang saudara. Kita lupa inti dari ibadah kita. Kebesaran dan kejayaan tidak membuat Yosafat lupa akan pengajaran firman. Makanya dikatakan itu saudara, pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya. Dia tidak main-main, saudara. Next. Memiliki kerinduan untuk membawa orang lain semakin mengenal dan menghormati Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Karena dia tahu, saudara, sebagian besar bangsa Yehuda tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan. Tegar tengkuk, saudara. Ya. Sebentar ditinggal mencari Baal. Sebentar ditinggal oleh para pemimpinnya melakukan hal yang tidak berkenan. Nah, tujuan Yosafat, dia membawa orang-orang Yehuda itu untuk boleh lebih mengenal dan menghormati Tuhan. Itu tujuannya, saudara. Demikian juga kita, saudara, harusnya semakin kita belajar firman Tuhan, harusnya kita semakin mengenal Tuhan dan semakin menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ya. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, harusnya kita semakin tunduk dan semakin menghormati Tuhan. Penghormatan kita, saudara, dimulai ketika kita beribadah. Bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan. Ya. Kadang-kadang saya melihat itu ada orang berdoa, saudara. Ya. Dari hal kecil, memang hati, memang Tuhan itu melihat hati, saudara. Tetapi kadang-kadang kalau kita berdoa itu kayak kita menganggap remeh Tuhan itu. Dulu waktu kami kuliah itu, saudara, ada itu pengajar-pengajar kami dari luar negeri ya. Kalau mereka berdoa gini, kita nanti kan kalau berdoa begini. Kalau mereka berdoa gini, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Jujur saudara, kadang-kadang lihat, ini karena terlalu santai atau bagaimana gitu. Memang Tuhan melihat hati, tetapi dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang mengenal Tuhan, akan terpancar melalui apa? Karakter kita. Ya, melalui kesaksian, melalui apa? Pikiran kita. Nanti kalau kami berdoa itu, Tuhan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Luar biasa sekali. Atau kita datang beribadah dengan baju yang ala kadarnya aja, yang penting adalah. Baju setengah jadi juga boleh. Kan Tuhan melihat hati pendeta, bukan pakaiannya. Iya, Tuhan tidak melihat pakaianmu, tetapi orang lain melihat pakaianmu. Ya. Makanya seringkali kita mendorong minimal ya, pelayan-pelayan Tuhan, WL, singers itu pakai pakaian yang pantas lah. Jangan yang apa namanya itu? Apa itu? You can see ya. You can see ya. Iya. Tiba-tiba memuji Tuhan, angkat tangan saudara. Oh. Pak pendeta di bawah mau lihat penyanyinya. Nggak enak. Nggak dilihat nanti tersinggung. Dikira nanti suaranya nggak bagus. Suaranya bagus. Tetapi karena pemandangannya. Mari kita menghargai saudara. Ya. Next. Enggak ada. Mari kita melihat saudara di ayat 10 dikatakan di mana situ. Ya 9 dulu. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat, saudara. Ya. Luar biasa.
Mereka mengelilingi kota di Yehuda saudara mengajar firman Tuhan. Dan dari hal itu saudara, Tuhan memberikan ketakutan berbagai bangsa di sekeliling Yehuda. Karena Tuhan, karena Yosafat melakukan yang Tuhan kehendaki. Mengedepankan firman Tuhan, memprioritaskan firman Tuhan. Agar seluruh rakyat boleh semakin mengenal, menghormati, mentakuti Tuhan saudara. Dan kemudian ada timbul ketakutan di sekelilingnya. Dan tidak berani menyerang Yosafat. Karena Tuhan menyertainya. Mari kita terus mendorong untuk mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat. Mari kita terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus beritakan. Terus beritakan. Kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Terus beritakan. Saudara, untuk menikmati penyertaan Tuhan, maka kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, dan kita merespon firman Tuhan. Keadaan boleh berubah, musim boleh berubah, pergumulan boleh bergantian terjadi. Tetapi Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan tetap abadi.
terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai niramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Musim boleh berlalu, tahun boleh berganti, kehidupan boleh berubah, tetapi kasih Tuhan tetap senantiasa menyertai. Karena Engkau Allah yang abadi, Engkau adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap Allah yang sama. Kalau Tuhan telah menolong menyertai kami di tahun 2021, maka kami percaya bahwa Allah yang sama menolong kami, menjaga, melindungi kami di tahun 2022 ini. Bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami, bahkan rambut di kepala kami tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami, pimpin kami, agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar kami terus setiap hari memperjuangkan hidup dalam kekudusan. Dan agar setiap hari kami boleh dapat menghidupi firman-Mu, menjalaninya dan melakukannya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semuanya diberkati hari ini ya, puji Tuhan ya. Firman-Nya luar biasa, 2 minggu ini kita terus diberkati melalui khotbah-khotbah firman Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya kita akan terus termotivasi ke depan supaya kehidupan kita di tahun 2022 semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan lupa tadi sudah disampaikan bahwa bacaan Alkitab itu penting sekali dan kita harus mengikuti jadwal ataupun schedule yang sudah ditentukan supaya kita tidak terlalu ketinggalan ya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat dan menyaksikan beberapa warta gereja kita. Dipersilahkan untuk bisa ditayangkan. Warta Gereja diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan ibadah Minggu 16 Januari 2022 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 pagi dengan protokol kesehatan yang ketat. 3 orang boleh dalam 1 bangku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Rajiono STH MA. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah Minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang ditonton. Rapat guru penjangkauan penulis sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang siang ini setelah ibadah pukul 10:30 sampai dengan pukul 12
di ruang kelas samping gereja dengan agenda kepengurusan sekolah minggu 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2022, anggaran dan program sekolah minggu 2022 dan warna sari. Seluruh kaum wanita diundang hadir dalam sekolah minggu dewasa wanita pelajaran 1 bersama Ibu Ruth Emina Husnawi dan pelajaran 2 bersama Ibu Maria Lestari dengan host Saudari Nia. Sore ini pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, ID dan password Zoom akan dikirim via grup. Kaum pria diundang dalam kelas sekolah minggu dewasa pria pelajaran 1 dan 2 bersama Pendeta Muda Artinus Telam Banua. Host akan dibawakan oleh Bapak Gabriel Bayu. Malam ini setengah 7 sampai dengan pukul 8 via Zoom. ID dan password akan dikirim. Mari kaum wanita diundang dalam persekutuan WBI BPD dengan acara Pekan Doa PI Baptis Sedunia. Pembicara Ibu Rina Endah Kristini, Ketua WBI GGBI, pada hari Selasa 11 Januari 2022 pukul 6 sore via Zoom. ID dan password akan dikirim di via grup. Seluruh perancang diundang dalam rapat PPG pada hari Rabu 12 Januari 2022 pukul setengah 7 via Zoom. ID dan password akan dikirim via WA Group. Kaum pria diundang dalam PBI BPD pada hari Jumat 14 Januari 2022 via Zoom dengan tema Siapakah Saya? Pukul 7 malam. Pembicara Pendeta Stefanus Suharno STH. ID dan password Zoom akan dikirim via grup. Seluruh kaum remaja diundang hadir dalam persekutuan PRBI dengan acara Melangkah. Pembicara Saudara Yusak Triwibowo. Host akan disampaikan oleh Saudari Angelin dan Vera hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 via Zoom. ID dan password akan dikirim via WA Group. Mari seluruh pemuda diundang hadir dalam persekutuan PKMB pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 sore dengan tema Menjaga Tubuh Kristus. Panitia Sosial Gereja Baptis Indonesia Palembang menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan donatur yang telah ikut serta dalam menyalurkan bantuan beasiswa dan santunan janda di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2022, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan donatur masih diberi kesempatan dan bagi yang mau berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan beasiswa dan santunan janda dapat menghubungi Ibu Lani Novia Wiguna dengan nomor HP yang tertera dan Ibu Yuna. Terima kasih. Terus mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi serta memiliki kartu vaksin guna memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Persembahan dan persepuluhan. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA nomor rekening 855509967 atas nama Pendeta Immanuel Rajono STHMA atau Lorencia Agnes. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ. Mencuci tangan, memakai masker, baiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mari kita mengikuti mesbah doa keluarga, doa serentak seluruh jemaat setiap hari pukul 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Mari semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, mari kita ikuti Gemar Membaca Alkitab tahun 2022, 10
Januari sampai dengan tanggal 15 Januari 2022. Pendeta Immanuel dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini, 15 Januari 2022, Saudari Karen Natalia dan Saudara Ignatius Daud. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian warta gereja yang barusan dibacakan. Ya, sekali lagi ini sekalipun situasi pandemi tapi kegiatan kita cukup padat ya. Dari Senin sampai Minggu. Ya. Semua 1 minggu full kegiatan kita dan diharapkan sesuai dengan grupnya ataupun kelasnya, dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Yang paling penting diingatkan terus pembacaan firman Allah, jangan sampai kita lupa, karena itu nanti akan terus berurutan. Dan ke depan nanti kita akan sedang godok untuk kita akan mengadakan seluruh anggota jemaat mengikuti kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok kecil, kelompok sel untuk pertumbuhan. Nanti kita akan godok lebih dalam lagi supaya seluruh jemaat selain membaca firman Tuhan bisa bertumbuh bersama-sama, ya. Dan kita akan maju di dalam tahun 2022 ke depan sampai tahun-tahun berikutnya untuk terus bertumbuh dan membawa banyak jiwa melalui kelompok-kelompok kecil tersebut. Kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa syafaat terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri dalam doa berkat. Kita tunduk kepala. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau terus mengajar kami dari hari ke hari untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kami boleh bercermin terhadap setiap kebenaran firman Allah. Bagaimana hidup kami masing-masing, biarlah kami menjadi hidup yang menjadi pribadi yang boleh berjalan menikmati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan, boleh berbagi, mengasihi kepada sesama kami, memberitakan kebenaran firman Allah, mengajarkan kebenaran itu sebagaimana Yosafat telah melakukannya, dan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena ada beberapa anak Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah anak-anak-Mu ini terus senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, mereka boleh semakin hari semakin setia, semakin hari semakin cinta Tuhan, dan boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan yang telah setia memberikan persembahan dan persepuluhan, dan biarlah mereka terus akan memberikan yang terbaik. Karena kami sadar bahwa segala harta dan kekayaan kami bukan karena kehebatan kami, tetapi itu karena berkat Tuhan. Jangan biarkan kami juga menyalahgunakan berkat yang Tuhan telah berikan. Berikan kami hikmat untuk mengelolanya dengan baik, agar kami terus memberikan pengabdian kami yang tulus kepada Tuhan. Karena berkat-berkat yang kami terima adalah milik-Mu. Dan ketika kami mempermuliakan Engkau dengan harta kami, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini dengan maksimal, bukan berlebihan, karena semuanya datang dari Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, ajarlah kami untuk kami tidak melekat kepada harta itu, tetapi biarlah hati kami melekat kepada Tuhan, dan kami boleh mempermuliakan Tuhan dengannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terus doakan tangan-tangan yang terulur, hati yang tulus. Kami tahu bahwa Tuhan membukakan tingkap langit dan memberkati mereka sekalian. Kami berdoa biarlah pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, peningkatan pelayanan baik di induk maupun di cabang-cabang dan perintisan, semua didukung oleh karena ketulusan hati untuk pekerjaan Tuhan. Bapa kami yang baik, berkati bangsa negara kami, pemerintahan Bapak Jokowi beserta jajarannya sampai ke pemerintahan yang terendah, yaitu pemerintahan RT. Biarlah kami semua boleh mendukung pemerintahan yang ada, dan kami boleh mentaati seluruh peraturan-peraturan pemerintah yang baik demi kesejahteraan kami sebagai rakyat Indonesia. Bapak, kami doakan untuk pemulihan ekonomi, kami doakan untuk pemulihan keamanan, kami juga doakan untuk supaya varian baru tidak terus menyebar berkenaan dengan COVID-19 ini. Kami mohon kiranya terus Engkau memakai pemerintah untuk menanggulangi hal ini, dan juga untuk penyuntikan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia. Kami akan menjadi jemaat yang baik,
menjadi jemaat yang taat pada pemerintah dan menjadi jemaat yang menjadi teladan. Baik protokol kesehatan maupun kehadiran kesetiaan dan ketaatan ketundukan pada hukum yang berlaku. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan gereja ini yang begitu luar biasa, begitu banyak. Kami doakan biarlah sekalipun melalui pertemuan Zoom maupun live, kami doakan supaya semuanya mendatangkan berkat. Pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan setiap hari, di dalam kelompok-kelompok kecil, di dalam organisasi, dalam kepanitiaan, Tuhan juga memberkati. Kiranya apa yang mereka kerjakan, lakukan demi kemuliaan Tuhan dan memberkati seluruh kelompok-kelompok mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan, persepuluhan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan memberkati setiap rupiah yang kami kumpulkan untuk Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, jalanilah kehidupanmu, jalanilah aktivitasmu, bisnismu dan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah, rahmat, kasih sayang dari Bapa, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus tetap tinggal serta dalam kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Silakan bersaat teduh mengucap syukur dan mohon pertolongan Tuhan untuk membimbing perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan untuk mengumpulkan persembahan di depan.